Tuhan, saya masih akan berbicara dengan konteks besar, yaitu tentang iman. Karena memang udah 2 bulan belakangan ini saya baik itu di live streaming Kidung Pujian dan Penyembahan setiap jam 00 ataupun beberapa sesi ibadah streaming hari Minggu. Topik besar yang saya sampaikan masih berkaitan tentang iman. Mengapa? Karena akhir-akhir ini hidup menjadi tidak lebih mudah. Tantangan menjadi semakin bervariasi dan anak-anak Tuhan membutuhkan iman dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa iman dibutuhkan dalam menghadapi situasi yang sulit, bahkan saya katakan unpredictable condition, sesuatu yang dibayangkan pun tidak pernah. Makanya tadi ketika istri saya membawakan pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sesuatu yang wow, itu yang saat ini dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, paradigma konsep berpikir seseorang terhadap sesuatu yang dihadapinya itu tidak terlepas dari bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhannya. Ya, saya ulangi. Konsep, paradigma, cara berpikir seseorang menghadapi sesuatu atau situasi itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana orang tersebut membangun hubungannya dengan Tuhannya. Dengan demikian, semakin seseorang memiliki relationship, memiliki persekutuan dengan Tuhan itu semakin erat, semakin dekat, itu akan menentukan sikap hati orang tersebut manakala dia menghadapi situasi yang saya sebut sebagai unpredictable condition itu tadi. Sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan, tidak pernah terpikirkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin membagikan satu peristiwa yang saya pikir Bapak Ibu udah sering membaca ayat-ayat ini, namun kita percaya bahwa peristiwa yang ada di dalamnya membawa kita pada akhirnya mengerti bahwa dalam keadaan sesulit apapun selalu ada agenda Tuhan di balik itu semua. Katakan amin. Apapun saat ini kondisi yang aku hadapi, aku terlalu yakin ada agenda Tuhan di balik itu semua. Sehingga aku tetap menyadari bahwa aku tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada Tuhan yang selalu menolong, memampukan, menguatkan, mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau kita melihat pembukaan dari ayat ini,
maka kita sepakat nih ya. Kita sepakat bahwa ada hubungan yang cukup erat. Ada relationship di situ. Baik itu antara satu keluarga, yaitu Lazarus, Maria dan Marta, dan Tuhan Yesus. Mereka sudah sering melakukan komunikasi, sudah ada ikatan batin, dan di sini ayat ini didahului dengan peristiwa fenomenal yang pernah terjadi, di mana Maria pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Pada waktu itu sempat terjadi sedikit perdebatan di antara para murid akibat apa yang dilakukan oleh Maria ini. Salah satu murid yaitu Yudas berkata ini sebuah pemborosan. Minyak itu kalau dibagi-bagikan, uangnya dibagi-bagikan untuk orang miskin, itu jauh lebih bermanfaat. Lalu Tuhan Yesus menegur Yudas Iskariot ini, orang miskin selalu ada di sekitarmu, tetapi dia sedang melakukan yang terbaik yang akan dicatat dalam buku kehidupan bahwa dia sedang mempersiapkan akan kematianku. Saudara dikasih Tuhan, dua sudut pandang yang berbeda. Yang satu sisi menilai segala sesuatu dari sisi rupiah, dari sisi materi. Tetapi yang satu menilainya bahwa ini adalah persembahan yang terbaik yang diberikan kepada pribadi yang memang pantas untuk mendapatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pada ayat yang ketiga, berita yang disampaikan itu sangat jelas. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini kalimatnya sebenarnya kalimat yang sangat jelas. Dia yang engkau kasihi. Artinya adalah hari ini yang sedang mengalami sakit bukan orang biasa loh. Bukan orang yang baru kenal kemarin, tahun lalu. Tetapi ini orang yang engkau kasihi. Seolah-olah Maria dan Marta berkata seperti ini, Bapak Ibu. Guru, please deh, luangkan waktumu. Berikan sedikit dispensasi. Karena yang sakit ini orang yang engkau kasihi. Bukankah kadang kita ngalami dan melakukan hal yang sama? Tuhan, bukankah aku sudah melayani engkau? Bukankah aku sudah berusaha untuk hidup benar? Bukankah aku selama ini mencari perkenananmu? Sekarang aku dalam kondisi begini loh Tuhan. Kira-kira itu seperti itu, bukan saudara? Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita akan melihat respons dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lagi-lagi saudara, kadangkala apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu tidak bisa ditangkap begitu saja dengan akal budi. Namun kalau dia menangkap dengan iman, maka dia bisa mengerti bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu penuh makna, penuh arti. Itulah sebabnya hanya orang-orang yang duduk diam di bawah kaki Kristuslah yang bisa mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan. Karena dia duduk diam di bawah kaki Kristus, dia membuka hati, dia memberikan waktu untuk mendengar apa
yang Bapaknya saat ini sampaikan kepadanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan kita semua harus sepakat bahwa tidak ada satu firman pun yang gugur dari mulut Tuhan Yesus. Setiap perkataannya pasti terjadi. Namun kadangkala logika kita tidak nyampai. Tuhan Yesus bilang, penyakit ini tidak membawa pada kematian. Sementara Lazarus sudah sekarat, udah sakit parah banget. Mari kita melihat penjelasan dari ayat ini. Ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan kalimat ini. Kadang kalau kita tidak menangkap dengan iman, kita bisa salah sangka dengan Tuhan. Saya pernah sampaikan khotbah dengan judul jangan salah paham kepada Tuhan. Tapi ini yang sering kali terjadi. Perhatikan baik-baik ayat ini ditulis dengan sangat jelas. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang pertama, jelas-jelas ada hubungan batin. Ada kedekatan antara Tuhan Yesus dengan pribadi Lazarus yang sedang sakit parah itu. Yang kedua, Tuhan Yesus dapat berita bukan dari kata orang, tetapi langsung dari sumbernya bahwa Lazarus yang dikasihi, yang kenal baik itu sedang sakit. Yang ketiga, justru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengatakan bahwa tenang saja, penyakit itu tidak membawa pada kematian. Tetapi nanti kenyataannya kan berbeda. Makanya saya katakan firman Tuhan kadangkala tidak bisa hanya ditangkap dengan logika. Tetapi seringkali firman Tuhan hanya bisa ditangkap dengan iman, dengan hati yang terbuka untuk mengerti maksud Tuhan. Kemudian hikmat Tuhan akan memberikan penjelasan kepada logika kita. Firman Tuhan jelas katakan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Alkitab jelas lo bilang, sengaja. Saya mau nanya sama saudara. Sengaja itu artinya direncanakan gak sih saudara? Gimana? Jawab. Sengaja itu direncanakan gak? Ya jelas, sengaja. Tuhan gak cepet-cepet begitu dapat berita langsung datang. Enggak. Dia sengaja. Seolah-olah. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Seringkali perasaan kita ini bermain lebih. Sehingga kita ini baperan menjalani hidup ini. Mana pernah Tuhan itu pilih kasih? Tidak ada ceritanya. Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya. Tapi perasaan kita lah yang kadangkala mengatakan, Tuhan pilih kasih kok. Nyatanya si A ditolong, saya tidak ditolong. Si A doanya didengar, saya doanya tidak didengar. Itu perasaanmu. Kenyataan dan faktanya, kebenarannya adalah Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Hanya kadangkala perasaan kita ini berbicara lebih keras daripada iman kita. Makanya jangan bermain pada level perasaan saudara. Berdoa, Tuhan, Engkau baik. Kalau air mata mengalir, kita katakan, oh Tuhan hadir. Tuhan datang. Tuhan melawat. Tapi kalau tidak menangis, tidak merasakan apa-apa, oh tidak ada hadirat Tuhan loh saudara.
Emang kita yang ngatur hadirat Tuhan? Lah Tuhan itu omnipresent loh. Tuhan itu maha hadir. Amin. Ayo, bangun imanmu pada kebenaran, bukan pada perasaan. Kalimat ini kalau ditangkap dengan perasaan, maka Maria dan Marta akan berkata, tega banget ini Tuhan Yesus. Kan gitu. Kadang kan itu juga yang kita alami, bukan saudara? Ketika kita sudah bergumul, kita berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kadang kita bermain pada level perasaan. Saudara, didengar dan tidaknya doa saudara itu bukan pada intonasi suara saudara saat berdoa. Didengar dan tidaknya doa saudara itu yang pertama, itu terletak pada kedaulatan Tuhan. Yang kedua, itu terletak pada imanmu. Karena ketika kita percaya, mujizat itu pasti terjadi. Dan saudara jangan berpikir kalau mujizat itu harus yang wow, harus yang hebat. Tidak. Ketika saudara tetap bertahan dalam iman dan pengharapan kepada Kristus di saat menghadapi situasi yang genting, itu juga mujizat. Karena ada banyak orang dalam keadaan yang seperti itu, imannya gugur, menyangkal Tuhan. Saya pastikan firman Tuhan hari ini akan dibagi dalam 2 bagian, saudara. Ya, ini bagian yang pertama, iman yang diuji. Itu topiknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan kita ada pada level mana nih? Masih pada level perasaan? Capek nanti saudara. Nggak dewasa-dewasa nanti saudara. Anak kecil itu, kalau permintaannya nggak diturutin apa saudara? Pundung. Ngambek. Marah. Gulung-gulung di tanah. Bikin ulah. Ngancem. Itu anak-anak. Kadang-kala kekristenan kanak-kanak juga begitu. Tuhan, aku akan melayani Engkau kalau Engkau sembuhkan aku. Tuhan, aku akan lebih sungguh-sungguh lagi kalau Engkau. Apaan ini saudara? Jangan seperti itu. Ayo, tingkat iman kita harus naik saudara. Jangan pada level perasaan. Ya. Kalau lagi senang nyembah Tuhan. Kalau lagi marah, nggak mau nyembah Tuhan, ya gimana kita mau lihat pertolongan Tuhan? Saudara, pernah nggak saudara berpikir bahwa perasaan kita ini sering mempermainkan kita loh saudara? Dan celakanya nih, kalau iman kita didasarkan pada perasaan, celaka saudara, celaka. Ayat ini jelas bilang, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Seolah-olah Tuhan itu cuek. Tuhan itu mengabaikan begitu aja. Padahal kalau Maria dan Marta dengar baik-baik
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang keempat. Penyakit itu tidak akan membawa pada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya, sejak awal Tuhan sudah tahu bahwa akan ada mujizat besar terjadi melalui peristiwa itu. Katakan amin. Saya tangkap sesuatu di sini, saudara. Tangkap juga itu, saudara. Kalau ada peristiwa yang besar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, di mana kita sama sekali tidak sanggup untuk mengatasinya, sesungguhnya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar di balik peristiwa yang menurut kita menyesakkan dada itu. Ingat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ada Tuhan yang selalu campur tangan secara aktif dalam kehidupan kita. Dalam segala peristiwa. Saya ulangi, dalam segala peristiwa. Kegagalan, sakit penyakit, dikhianati, dibohongi, dan berbagai macam peristiwa yang menyakitkan dalam hidup ini. Itu sering diizinkan Tuhan untuk melatih saudara dan saya tetap bergantung kepada Tuhan. Ingat, iman yang Tuhan kehendaki adalah iman yang tanpa syarat. Bukan iman kalau Tuhan, tidak. Tetapi iman sekalipun Tuhan. Nah, ingatkan peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Allahku tidak menyelamatkan aku dari perapian yang menyala-nyala ini, aku sekali-kali tidak akan menyembah patung emas buatan Tuanku Raja. Kan gitu. Haleluya. Nah, saudara. Tetapi sesudah itu, artinya sesudah itu apa? Sesudah 2 hari kemudian, di mana Tuhan sengaja berlama-lama itu, Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Butuh waktu kan, saudara? Butuh waktu. Lalu ada masalah intern di sini antara sang guru dengan murid. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, guru, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi Tuhan Yesus ini luar biasa kok, saudara. Dia memakai segala peristiwa untuk membuka cara pandang para murid melihat segala peristiwa. Murid-murid ini kan ngerti Tuhan Yesus dalam ancaman. Murid-murid berpikir dengan mengingatkan gurunya itu salah satu tanda sayangnya kepada sang guru. Tuhan, belakangan ini kan engkau sering hendak dilempari batu. Artinya gini loh, kalau kita ke sana bahaya deh Tuhan. Bahasa sehari-harinya gini loh, saudara. Kadang kala Tuhan izinkan kita masuk pada situasi di mana kita tahu itu situasi yang tidak menguntungkan buat kita. Keadaan itu membuat kita makin stres. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita masuk dan hadapi itu. Ingat baik-baik ini, saudara. Setiap masalah yang diizinkan Tuhan adalah kehendak Tuhan untuk saudara dan saya menghadapinya. Katakan amin. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalah itu. Karena selalu ada agenda Tuhan yang indah di balik setiap masalah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jawab Tuhan sungguh luar biasa. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk.
karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Lagi-lagi Tuhan Yesus ini berbicara secara simbolik ya saudara. Bukan berarti jalan di siang hari ada matahari, batu kelihatan jadi nggak terantuk. Kemudian jalan di malam hari nggak ada matahari jadi gelap nanti terantuk. Bukan seperti itu maksudnya saudara. Maksudnya adalah Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing ini yang namanya kesempatan. Katakan kesempatan. Dan kita harus tahu setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Siang hari berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya adalah bahwa dalam keadaan yang berat sekalipun, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Namun kadangkala kita takut untuk melangkah. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah ini yang seringkali terjadi. Kagak nyambung. Tuhan ngomong artinya apa, murid berpikir yang lain. Kan ini yang seringkali terjadi saudara. Nggak nyambung. Tuhan izinkan kita mengalami peristiwa dengan tujuan yang baik, tapi kita salah sangka sama Tuhan. Kita berpikir Tuhan cuek, kita berpikir Tuhan gak nolong, kita berpikir Tuhan pilih kasih, kita berpikir Tuhan memang gak sayang sama kita. Oh jangan saudara. Jadi hari ini lagi-lagi saya katakan, jangan berjalan berdasarkan perasaan, tapi berjalanlah berdasarkan kebenaran firman. Saya akhiri terlebih dahulu bagian yang pertama ini, bahwa penting bagi kita untuk terus mengoreksi diri kita, bahwa setiap masalah-masalah itu adalah ujian terhadap iman kita. Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu depan saya akan melanjutkan firman Tuhan ini, di mana di situ kita akan mendapat kebenaran yang lebih lagi tentang betapa pentingnya hidup di dalam iman. Kenapa Tuhan Yesus berkata jika anak manusia datang kedua kali, akankah dia menjumpai iman di bumi? Karena Tuhan sadar, Tuhan tahu persis bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi kesesakan besar. Akan terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tadi saya katakan unpredictable condition. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, melalui media sosial ini, terus dengan gencar katakan, ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun imanmu yang benar di hadapan Tuhan. Kekristenan bukan hanya bicara tentang berkat, sekalipun berkat itu juga janji Tuhan. Kekristenan juga berbicara tentang salib, di mana kita juga harus memikul salib kita masing-masing. Kita harus terus menyangkal daging ini agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetap semangat. Jalani hari-harimu sepanjang minggu ini dengan sebuah keyakinan bahwa setiap tantangan itu mendatangkan kebahagiaan pada akhirnya. Karena ujian terhadap iman kita itu akan membawa saudara dan saya semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.